Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Rahmawati dengan NIM 0488742625 dari UPBJJ Bandung, Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas 2 mata kuliah basis data. Tugas 2, berdasarkan IRD di atas, silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SEM dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Oke, untuk tugas 2 kali ini kita langsung saja. Pertama-tama di sini kita membutuhkan aplikasi SEM. Jadi sebelumnya kita harus mendownload terlebih dahulu aplikasinya. Setelah menginstal, kita bisa melakukan tugas 2-nya. Di sini saya sudah menginstal aplikasinya. Nah, setelah SEM-nya terinstall, di sini ada action, lalu nyalakan untuk Apache-nya dan MySQL-nya, asalnya start. Jika sudah menyala, bisa dilihat dari buttonnya yang berubah menjadi stop dan warnanya menjadi hijau. Oke, setelah dibuka di sini, kita bisa akses melalui browser. Untuk mengaksesnya, atau lebih cepatnya kita bisa klik di sini, localhost. Lalu pilih phpMyAdmin. Nah, setelah itu akan muncul tampilannya seperti ini untuk melakukan proses pembuatan database MySQL-nya. Dimana ini localhost phpMyAdmin untuk melakukan pembuatan database SQL-nya. Proses pembuatan database MySQL-nya di sini kenapa localhost? Karena sistem database atau sistem server database ini hanya ada pada lokal komputer saya, atau bisa disebut dengan localhost. Sebelum kita membuat database, pertama-tama kita membuat file database baru. Klik baru, lalu berikan penamaan pada jenis nama database dan klik buat. Sebelumnya di sini saya sudah membuat beberapa database yang akan digunakan. Di sini sudah terbuat database klinik ya, atau DB klinik yang sudah saya buat. Namun di sini kita belum memiliki tabel sama sekali untuk database tersebut. Nah, di sini untuk tugas 2 sendiri, dokter admin, dokter pasien, pasien daftar, dan administrator, ini adalah tabel-tabel yang akan menjadi nama tabel pada database tersebut. Sementara ID data, ID admin, ID dokter, ini akan menjadi elemen untuk tabel masing-masing tabel tersebut. Oke, kita lanjutkan saja untuk pembuatan database-nya. Kita harus memisahkan dulu mana tabel yang hanya memiliki primary key dan mana tabel yang memiliki foreign key. Kenapa harus dipisahkan terlebih dahulu? Karena ini akan berkaitan dengan relasi antar tabelnya. Dimana foreign key itu tidak bisa tabel yang memiliki foreign key tanpa kita memiliki tabel yang menjadi primary key. Dengan kata lain, kita harus memiliki atau membuat tabel yang dapat berdiri sendiri tanpa foreign key. Untuk tabel yang tidak memiliki foreign key sendiri itu adalah tabel dokter, tabel pasien, dan tabel administrator. Masing-masing dari mereka hanya memiliki primary key untuk tabel masing-masing dan tidak memiliki foreign key untuk tabelnya. Kita langsung aja buka aplikasi SEM-nya.
Nah, untuk pembuatannya sendiri ada dua cara. Di sini kita bisa memberikan penamaan nama table dengan create new table. Masukkan nama table dan masukkan jumlah kolom sesuai dengan elemennya. Atau kita bisa menginputkannya menggunakan query. Kalau begitu kita praktikkan saja. Saya akan mempraktikkan dengan dua cara tersebut. Yang pertama menggunakan buat table dan yang kedua adalah menggunakan query. Di sini kita create new table. Table yang pertama adalah table dokter ya. Dengan jumlah kolomnya bisa kita lihat di soal dan menyesuaikan dengan elemen yang ada di sini. Untuk tabel dokter sendiri kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5. Kita memiliki 6 elemen ya. Maka dari itu kita membutuhkan 6 kolom. Lalu kita tulis jumlah kolomnya di sini 6 dan klik buat. Nah, di sini tampilannya setelah tabelnya disiapkan, kita harus memberi nama untuk masing-masing kolom. Untuk ini pertama kita isi ID dokter, dan untuk jenis adalah tipe data yang akan digunakan untuk kolom tersebut. Untuk tipe data sendiri ada bermacam-macam ya, namun saya ingin menggunakan varchar untuk tipe data ID dokter tersebut karena untuk formatnya sendiri saya sudah menyiapkan format di mana ada huruf, simbol, dan angka untuk ID dokternya agar tidak tertukar ya. Untuk memudahkan juga untuk sebagai identitas dan deklarasi bahwa ini data dokter, menggunakan integer dengan auto increment untuk ID ini. Tapi saya tidak akan menggunakannya karena menurut saya pribadi ketika data tersebut ditarik atau dibutuhkan akan menjadi beberapa data yang rancu atau tidak jelas, terutama apabila tidak menggunakan header dari tabel tersebut. Oke, kita lanjutkan saja ya. Saya menggunakan tipe data varchar dengan panjang 25. Untuk indeksnya saya memilih primary key. Di sini saya sudah men-setting ID dokter tersebut sebagai primary key. Yang kedua adalah nama dokter. Jenisnya saya pilih varchar dan untuk panjangnya sendiri saya memilih 50. Yang ketiga adalah tanggal lahir dokter. Untuk tanggal lahir sendiri, jenis atau tipe data yang digunakan adalah date ya, karena ini berupa tanggal. Selanjutnya adalah alamat dokter. Untuk alamat dokter, saya akan menggunakan teks karena alamat ini akan sangat panjang dan alamat antar dokter ini juga berbeda-beda. Jadi untuk berjaga-jaga saya akan membuatnya menggunakan jenis teks. Sehingga apabila ada datanya menggunakan varchar dan limit, dikhawatirkan alamatnya tidak cukup atau muat. Jadi saya memilih teks. Selanjutnya adalah yang keempat, nomor handphone. Untuk nomor handphone ini saya menggunakan varchar juga. Mungkin kenapa pakai varchar? Kan nomor handphone itu angka. Kenapa tidak menggunakan integer? Kenapa tidak menggunakan double float dan lain-lain? Jawabannya adalah ketika kita menggunakan tipe data, integer, ataupun float, double, dan lain-lain, ketika kita menyimpan angka kosong atau angka 0 di depan atau di paling kiri itu, maka angka tersebut akan dianggap hilang, sehingga akan menyulitkan dalam pengambilan dan filtering data. Karena beberapa orang ada yang menggunakan 08 sekian dan plus 628 sekian. Itu berbeda-beda. Jadi saya menggunakan tipe datanya varchar dengan panjang 20. Dan yang terakhir adalah waktu kerja. Nah, untuk waktu kerja itu saya menggunakan varchar
dikarenakan ini bisa dibilang sebagai shift atau jadwal dari dokternya ya. Jadwal untuk menjaga atau praktik dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian ada lagi hari apa. Maka itu saya menggunakan Parcher dengan panjang 50. Setelah semuanya disetting dengan indeks primary key-nya, kemudian kita klik simpan. Nah, untuk tabelnya sendiri sudah jadi. Oke, untuk cara kedua kita mencoba untuk menggunakan SQL ya, atau menggunakan query. Kita bisa klik di sini dan klik query. Nah, di sini saya sudah menyiapkan query-nya. Yang kedua, kita akan membuat tabel pasien. Sebagaimana pengoperasian query, kita akan membuat create table pasien. Di sini ada ID pasien Parcher 25, primary key, nama pasien Parcher 50, alamat pasien teks, jenis kelamin Parcher 10. Setelah itu, kita bisa klik kirim query. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk tabel selanjutnya, yaitu tabel administrator ya. Saya juga sudah menyiapkan query-nya sebelumnya. Lalu kita copy paste ke sini, setelah itu kirim, dan hasilnya akan seperti ini. Kita lanjut tabel berikutnya, yaitu tabel. Maka dari itu, untuk di tabel pasien dokter ini, ID pasien, ID dokter, waktu periksa, resep. Di bawahnya kita menambahkan foreign key. Foreign key ID pasien, reference pasien, ID pasien, foreign key ID dokter, reference dokter, ID dokter. Nah, ini foreign key ini menandakan di mana foreign key dari tabel pasien dokter ini akan ditandai sebagai foreign key dengan mereferensikan data dari ID pasien di tabel pasien dan begitu juga di ID dokter ini ke tabel dokter. Oke, kita selanjutnya klik kirim. Nah, tabel tersebut sudah terbuat dan tampilannya akan seperti ini ya. ID pasien, ID dokter, waktu periksa, resep. Untuk strukturnya akan terlihat seperti ini. Untuk data yang ditandai sebagai foreign key akan muncul kunci berwarna putih. Kunci berwarna putih atau ditandai dengan nama indeks. Sementara untuk primary key akan ditandai dengan kunci emas seperti ini. Oke, kita lanjut ke tabel berikutnya, yaitu tabel daftar. Tabel daftar. Kita lanjut ke tabel berikutnya. Nah, ini juga sama, tabel daftar memiliki dua foreign key, yaitu ID admin dan ID pasien. Oke, selesai. Lalu, yang terakhir adalah dokter admin. Oke, untuk keseluruhan tabel berhasil dibuat ya. Dan untuk memastikan relasi antar tabel ini sama dengan IRD-nya, kita bisa melakukan atau mengeceknya dengan cara berikut. Kita buka dulu, klik nama database-nya, DB Clinic, diklik, kemudian kita klik Designer. Nah, tampilannya akan seperti ini ya, acak-acakan, tidak akan tidak sama atau tidak serapi pada contoh kasus soalnya. Kita harus menyesuaikan referensinya seperti ini. Oke, kita susun terlebih dahulu ya. Dan bentuk akhirnya akan seperti ini. Dan ini sudah sama ya, sepertinya. Bisa dilihat.
Namun untuk tabel yang ada di SQL ini tidak akan serumit tabel yang ada di ERD, di mana banyak elemen-elemen yang terpisah. Bisa kita lihat ya perbedaannya. Untuk MySQL sendiri, tabelnya akan muncul seperti di mana elemennya sudah dimasukkan sebagai baris di bawahnya, dengan deklarasi dokter admin yang memiliki data ID, data ID admin, dan ID dokter. Dokter yang memiliki ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat, nomor handphone, dan waktu kerja. Begitu pula tabel yang lainnya sudah dimasukkan ke masing-masing tabelnya. Mungkin untuk video kali ini kita cukupkan saja sampai di sini. Karena untuk tugas 2 ini sudah selesai dan sudah sama dengan referensi yang ada di ERD-nya. Mungkin ada juga beberapa hal yang bisa ditambahkan seperti insert dan lain-lain, namun karena di perintah untuk tugas 2 ini tidak ada insert dan lain-lain, hanya membuat database dan tabel yang mereferensikan dengannya, maka dari itu video ini saya cukupkan sampai di sini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.